saya mulai ya teman-teman. Terima kasih udah join gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya ini aku minta izin buat direkam. Nanti kalau mau discuss, ini masih aku rekam. Monggo silakan, nanti kalau tidak berkenan nanti bisa tak edit-edit gitu untuk diupload. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mungkin just info aja, ini kayak apa ya, ngobrol santai aja. Kalau mungkin teman-teman besok ada acara itu nggak usah sungkan-sungkan ya, nanti nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Jadi tapi intinya ini aku mau ngelatih diri buat konsisten aja buat setiap malam seminggu ini. Kalau minggu depan tuh aku nggak ada kesibukan gitu, mungkin nambah lagi, tapi kalau enggak ini aku coba tes seminggu dulu gitu. Intinya kita akan ngobrol-ngobrol tentang machine learning, apa yang udah aku pelajarin aja sih. Nanti kalaupun nanti ada yang kurang ya aku juga masih belajar gitu, jadi untuk sharing aja kayak gitu. Apa sih yang akan kita obrolkan di malam pertama ini gitu ya. Mungkin sebelumnya aku tampilin juga schedule-nya. Nah, ini sebenarnya aku udah kirim nih aku udah kirim schedule-nya gitu ya ke email teman-teman gitu. Kalau teman-teman ngisi formnya itu pakai email tersebut, nah aku kirim ke email tersebut gitu ya, termasuk untuk linknya malam ini. Tapi mungkin lebih efektif kalau ke WA ya. Tapi untuk judul-judul materi per malamnya ini udah aku sharing malam hari ini, dan ternyata besok libur, saya juga baru tahu gitu ya. Tapi malah bagus itu buat aku nyiapin materi buat besok malam gitu. Yang pertama, malam ini kita akan ngobrolin apa itu machine learning gitu ya, kenalan ulang. Mungkin kalau teman-teman udah biasa dengar, kita coba obrolin dari nol lagi, karena berdasarkan pengalaman kemarin banyak yang masih nanya ini pakainya klasifikasi atau regresi atau apa ya mas, bagaimana, atau kalau data seperti ini nanti kita bisa ngapain ya untuk datanya kayak gitu. Itu sering sekali saya dapat pertanyaan seperti itu. Kemudian di besok malam, kalau ngomongin model pasti pada nanya model yang bagus itu seperti apa. Nah besok kita akan bahas itu, termasuk evaluasi apa sih maknanya presisi, apa sih maknanya recall kalau teman-teman sudah belajar gitu ya. Sedikit-sedikit di situ coba akan kita bahas lebih dalam. Kemudian sebelum pemodelan tuh kan ada data preprocessing, ada EDA. Nah itu sebenarnya bagaimana dan untuk apa idenya kayak gitu. Untuk codingnya mungkin nanti kita juga akan sedikit-sedikit bahas kayak gitu. Nanti materi juga akan saya taruh di folder yang akan saya share ke teman-teman. Kemudian di Kamisnya kita akan ngomongin model-model machine learning yang basic dan klasik gitu ya, kayak model yang linear, SVM, terus ada naive Bayes, ada model regresi yang paling basic, ada logistic regression. Tetapi kita fokus sama toolsnya aja, yaitu pakai scikit-learn aja, yang basic aja kayak gitu. Nah karena model-model machine learning itu banyak, saya bagi jadi dua, yaitu hari Kamis malam dan Sabtu malam. Untuk Jumat malam, karena saya udah ada agenda, kalau Jumat malam tuh biasanya ada pertemuan remaja masjid gitu ya, jadi nggak bisa saya tinggalkan, jadi untuk Jumat malamnya libur dulu. Kemudian di minggunya kita akan ngobrolin machine learning yang lebih advance. Jadi kalau di Kamis dan Sabtu itu basic, training, testing, evaluating gitu ya, sama preparation sebelumnya, Nah kemudian yang di minggu ini yang belum pernah saya share juga, mungkin di kelas Mahir juga belum pernah share, itu nanti kita akan pemodelan yang lebih advance. Nah nanti kita akan ngomongin ensemble machine learning, atau berbagai model-model itu kita gabungin jadi satu, jadi model yang lebih baik. Atau kalaupun kita mau bikin sebuah machine learning, model machine learning, kita awali dengan model yang lemah, model yang jelek, terus kita bikin dia bagus secara bertingkat, jadi model machine learning yang lebih bagus. Dan kebanyakan kalau kita berkompetisi di Kaggle, itu memang kebanyakan yang juara-juara itu udah pakai yang advance ini gitu. Nah kemudian kalau untuk
bidang produksi. Nah, proses machine learning itu nanti kita juga akan bahas di malam ini. Itu kan sangat banyak ya. Makanya ada juga package-package yang mengotomatisasi proses-proses itu. Nah, package-package itu biasanya dalam sebuah sistem yang disebut dengan auto machine learning atau auto ML biasanya disingkat. Nah, mungkin itu schedule ya untuk di seminggu kita ngobrolin machine learning. Mungkin nggak akan detail banget karena waktunya hanya 2 jam maksimal 1 malam, dan motivasi lain juga untuk mengisi konten hobi data ya di YouTube yang kita bangun gitu bersama Mas Setio, bersama Mas Indra gitu di hobi data. Kemudian juga melatih konsistensi saya, mungkin teman-teman kalau juga mau belajar di machine learning gitu ya, itu juga melatih konsistensi untuk ya mengisi waktu luang gitu ya, untuk senantiasa belajar kayak gitu. Dan mungkin saya juga percaya bahwa media yang paling efektif untuk belajar itu adalah dengan berbagi, dan semoga ini mungkin nanti bermanfaat juga buat teman-teman seperti itu. Oke, nah untuk malam hari ini kita akan yang pertama apa itu hobi data ya, karena ini salah satu konten juga nanti yang akan saya upload gitu. Kemudian kita akan mulai membahas apa itu machine learning. Kemudian machine learning saat ini tuh udah bisa apa aja. Jangan-jangan kita ketinggalan atau bagaimana, nanti coba kita lihat. Kemudian konsep dasarnya tuh apa sih sebenarnya. Hal-hal yang perlu kita ketahui, anggaplah kita masih baru mau belajar tentang machine learning gitu ya. Saya asumsikan kita baru mau belajar machine learning. Apa saja sih yang perlu kita pahami sebelum kita deep ke algoritmanya, ke implementasinya, ke codingnya seperti itu. Kemudian yaitu tentang alurnya, yaitu machine learning workflow-nya, bagaimana proses sistem machine learning itu berjalan. Kemudian tools-nya yang perlu teman-teman kuasai, apalagi teman-teman yang pengen jadi lulusan matematika yang bekerja di bidang data dan sekarang lagi cukup hype kayak gitu. Nah, di slide ini saya hanya menampilkan tools-tools yang dari Python, jadi cuman Python package yang teman-teman perlu kuasai gitu ya. Jadi harus di luar kepala lah kayak gitu kalau mau memang bekerja di bidang ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah machine learning job dan opportunity-nya gitu. Dia yang nggak cuma job sih, tapi bagaimana machine learning itu sekarang diimplementasikan, digunakan untuk meningkatkan keuntungan sebuah perusahaan, membesarkan sebuah perusahaan, inovasi-inovasi yang sekarang bisa merubah industri-industri ini secara besar-besaran kayak gitu. Termasuk perkembangannya di Indonesia. Oke, yang pertama acara ini diselenggarakan untuk tadi ya, kita saling berbagi karena saya percaya cara belajar yang paling bagus adalah dengan belajar dari pengalaman dan juga berbagi apa yang sudah kita pelajari. Jadi untuk malam hari ini saja saya perlu baca-baca artikel, perlu nyari-nyari searching-searching sesuatu gitu untuk apa yang saya omongkan di malam hari ini gitu. Jadi saya memaksa diri saya untuk belajar seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang malam ini belum bisa join secara live, nanti bisa akses ke video yang saya upload di YouTube Hobi Data. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi, bisa monggo kalau memang bermanfaat bisa di-subscribe, cari Hobi Data itu langsung muncul ya, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini gitu. Oke, apa itu machine learning? Saya coba menggunakan bahasa yang paling sederhana. Kita manusia itu sebenarnya sudah secara ditakdirkan memang bisa melakukan proses yang disebut belajar gitu. Nah, terus manusia menciptakan sebuah alat namanya mesin gitu. Nah, kita manusia itu punya skill learning tadi, kita bikin mesin, kita pengen mesin yang kita buat itu juga punya skill yang kita miliki, yaitu belajar atau learning. Jadi intinya ya, sesederhana bagaimana caranya kita membuat mesin itu dapat memiliki skill yang kita punya, yaitu learning gitu ya. Jadi sesederhana bagaimana membuat mesin yang bisa belajar. Dari apa? Kalau kita ngomongin mesin nanti pasti kaitannya dengan data gitu ya. Nah, data itu ya catatan-catatan
berkaitan dengan informasi-informasi tadi. Mencatatnya pakai apa ya? Banyak hal, bisa gambar, bisa suara, bisa angka gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah mesin itu dapat belajar dari data-data yang ada gitu. Oke. Nah, apa sih bedanya mesin yang biasa sama mesin yang sekarang yang disebut ada machine learning-nya tadi? Bedanya apa? Kalau kita ngomongin mesin yang dulu ya, itu konsepnya adalah ada yang namanya input, kemudian ada yang namanya proses, ada namanya output gitu. Nah, di proses ini biasanya kita kasih program. Misal kalau kita ngomongin mesin cuci, nanti kita kasih program. Kalau berat cuciannya 5 kilo, nanti programnya dia akan mencuci selama 5 menit. Kalau mesin cucinya, kalau beratnya itu 10 kilo, nanti jadi 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Itu perintah-perintah itu sudah kita declare di awal gitu. Jadi function rule ini sudah kita tentukan di awal gitu, untuk melakukan produksi yang sudah kita rencanakan. Artinya mesin ini ya, meskipun nanti ditaruh sensor, ditaruh teknologi apapun, ya tidak sepintar itu, karena kalaupun ada input yang tidak pernah diprogram, mesin ini tidak akan berjalan gitu ya. Jadi hanya sesuai dengan aturan yang pernah kita programkan gitu ya ke mesin tersebut. Artinya mesin itu belum bisa belajar secara mandiri seperti itu. Nah, itulah mesin yang sebelum ada mesin learning gitu, mesin yang biasa gitu. Sebelum konsep machine learning itu ada. Gitu. Nah, kemudian bagaimana sih proses learning dalam diri kita? Nah, coba kalau saat ini ya teman-teman lihat gambar ini. Oke, kalau teman-teman lihat gambar yang ini, komputer itu cuman bacanya adalah titik dengan koordinat, kemudian ini ada warna hitam dengan ukuran bulat-bulat tertentu gitu. Itu yang dibaca komputer. Yang ini juga seperti ini, sama gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kita tuh secara otomatis gitu ya, di otak kita pasti akan ada hubungan gitu. Oh, ini kelompok seperti ini. Gitu. Nah, ini yang mata kita lihat pertama kali gitu. Ini saya tuliskannya seperti itu. Kemudian ini yang kita pikirkan. Nah, apa sih sebenarnya yang kita proses saat kita melihat gambar ini? Yaitu adalah menemukan pola. Oh, bahwa dari data yang ini kita bisa temukan jadi 4 kelompok data. Oh, dari yang data yang di bawah ini, kalau kita plot, kita bisa menemukan tren naik dari data ini. Nah, proses ini ke sini, itu butuh pembelajaran. Gitu. Nah, kalau kita berpikir ini adalah hal yang luar biasa yang kita miliki sebagai manusia gitu ya. Bagaimana proses ini kita lakukan dengan cara berpikir. Gitu. Yang kita coba terapkan ini ke mesin. Meskipun sesungguhnya ya kita tidak bermaksud untuk menciptakan manusia baru atau makhluk baru yang bisa berpikir. Ide itu terlampau gila sebenarnya, tapi ya mungkin saja, tetapi sebenarnya bahkan AI terbaru pun belum sehebat itu. Akan terlihat hebat karena dia bisa mengalahkan manusia di bidang-bidang tertentu saja, kayak mungkin kalau mesin kan dia tidak ada lelahnya, katakanlah seperti itu. Kemudian nanti kerjanya dia bisa lebih teliti karena resource yang sudah disusun seperti itu. Tetapi tetap unsur emosi dan lain-lain yang dimiliki manusia itu belum bisa gitu ya. Ataupun mulai bisa tapi tetap belum sesempurna itu. Ada yang bilang juga bahwa machine learning AI ini adalah baby step, atau ya perkembangannya itu pelan-pelan banget gitu. Gitu seperti perkembangan seorang bayi lah. Jadi sebenarnya pelan. Cuman sekarang terlihat wow seperti itu ya, tapi ya di case-case tertentu saja sebenarnya gitu. Tetapi paling tidak kalau kita ambil hikmahnya ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi di proses pikiran kita ini, ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Jadi dari apa yang kita lihat, kemudian pola yang kita ambil ini, memang ya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu di pikiran kita, untuk berpikir seperti itu. Bahkan sampai pada akhirnya manusia sekarang bisa membuat mesin itu berpikir secara otomatis. Gitu.
Nah, itu adalah salah satu perintah gitu ya. Ada juga di dalam surat Al-Baqarah ini. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Jadi ya kan ada juga motivasi lain bahwa orang yang belajar nanti akan ditingkatkan derajatnya beberapa derajat seperti itu. Artinya ketika kita belajar seperti ini, semoga nanti juga salah satu menjadi ladang kita untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan berkah gitu ya. Jadi memanfaatkan waktu untuk belajar, terutama machine learning atau apapun itu sebenarnya di bidang apapun, itu juga merupakan cara yang baik untuk menghabiskan waktu. Oke, nah secara resmi ya, secara akademis gitu, ini adalah definisi machine learning. Saya ambil yang dari Google karena saya belajarnya dari situ. Nah, itu machine learning ini adalah grup dari engineering teknik yang memungkinkan kita untuk mengembangkan sistem yang dapat belajar atau mempelajari pattern di dalam data untuk melakukan tugas-tugas tertentu gitu. Nah, daripada kita memprogramkannya secara eksplisit seperti tadi analogi yang saya sampaikan, yaitu pemrograman mesin tadi ya. Jadi kalau kita mau bikin mesin, mesinnya nanti kalau ada input A nanti prosesnya A, kalau ada input B nanti prosesnya B, seperti itu. Nah, daripada melakukan itu, kita mau bikin sebuah sistem yang nanti si sistem itu tuh bisa belajar. Kalau datanya seperti ini, dia akan melakukan ini. Kalau datanya seperti ini, dia akan melakukan ini. Nah, tapi dia akan melakukan proses pembelajaran di situ, atau learning kayak gitu. Kayak dia ngambil pola, terus berdasarkan pola itu dia akan melakukan sesuatu. Jadi lebih utuh. Tidak hanya mengambil pola saja, tetapi setelah mengambil pola itu, nanti dia akan melakukan tugas-tugas tertentu, klasifikasi misalnya, prediksi misalnya, gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah sistem yang utuh. Gitu. Makanya salah satu keunggulan dari machine learning itu nanti juga adalah otomatisasi, kemudian juga efisiensi biaya gitu untuk dalam sebuah perusahaan yang menerapkan machine learning seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin machine learning, ada juga artificial intelligence, ada juga data science, ada big data. Yang banyak itu bedanya apa? Nah, ini ada sebuah diagram yang cukup menunjukkan gambaran ya, bagaimana konsep-konsep itu tuh sebenarnya berkaitan. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah sebuah konsep yang bagaimana kita membuat kecerdasan manusia ini diterapkan dalam sebuah mesin gitu ya. Jadi kecerdasan manusia itu dibuat tiruannya kayak gitu. Nah, AI ini kan banyak, ada NLP, kemudian ada robotics, ada lebih luas daripada hanya sekedar machine learning. Nah, machine learning itu adalah bagian dari AI. Jadi subnya AI itu machine learning. Bagaimana kita membuat mesin itu dapat belajar seperti yang kita bahas di awal tadi gitu. Kemudian di dalamnya teman-teman juga pasti sering mendengar yaitu tentang deep learning. Nah, bedanya apa sih? Nah, secara sederhana deep learning ini ya algoritmanya neural network gitu. Itu yang paling mudah lah untuk diingat gitu. Jadi machine learning kan ada banyak algoritmanya, ada SVM, ada KNN, ada naive Bayes gitu ya, ada decision tree, random forest dan lain-lain. Nah, khusus di neural network itu nanti dia masuknya sudah deep learning. Nah, kemudian ada juga namanya reinforcement learning. Nah, konsepnya ini sepemahaman saya sesederhana kalau kita mau bikin model itu diajari step by step. Kalau dia benar, dia dikasih skor bagus. Kalau dia salah, nanti dia dikasih kayak semacam hukuman kayak gitu. Nah, nanti si proses itu dia akan terus belajar sampai dia dapat yang bagus, sampai dia menjadi sebuah model yang cerdas. Nah, reinforcement learning ini sebenarnya yang terbaru ya. Yang paling heboh kemarin Catur Ego itu sudah bisa mengalahkan master di dunianya ya, di dunia ini gitu. Master Catur Ego itu udah dikalahkan sebuah mesin, yaitu menggunakan konsep reinforcement learning ini gitu. Jadi sudah luar biasa perkembangannya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ngomongin penerapannya gitu. Jadi sebelum kita mulai ngebahas in detail gitu, sebenarnya bagaimana sih penerapannya? Sebenarnya banyak banget. Ini hanya
saya sampaikan yang sempat aku baca-baca aja sih gitu ya. Nah, di bidang kesehatan, makanya di sini ada titik 3 itu sebenarnya banyak banget yang lain. Nanti teman-teman bisa baca juga di sini, di linknya nanti saya share untuk materinya. Yang pertama adalah medical imaging. Jadi kalau teman-teman pernah lihat kayak X-ray kayak gitu, atau mungkin gambar-gambar tentang kanker atau gambar-gambar tentang tumor kayak gitu. Nah, nanti dengan AI dan machine learning itu digunakan untuk diagnosis menggunakan gambar-gambar yang ada ya, mendiagnosa penyakit menggunakan gambar-gambar yang ada tersebut. Nah, itu salah satunya adalah medical imaging atau mempersonalisasi obat. Jadi 3 bulan terakhir ini saya mengelola untuk data-data rumah sakit ya, dan ternyata diagnosa satu orang per orang itu nggak pernah sama. Dari data yang kita kumpulkan 2 tahun terakhir saja yang sudah tercatat gitu ya, memang sangat unik gitu. Bagaimana dokter memberikan treatment ke seseorang itu sangat unik. Hampir tidak ada yang sama gitu ya. Nah, makanya sebenarnya sudah ada tuh teknologi untuk membantu dokter untuk melakukan personalized medicine tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah drug discovery atau bagaimana mengenerate obat baru untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang senantiasa berkembang. Dan ternyata ini adalah metode machine learning itu adalah metode yang terbaru yang bisa meningkatkan kecepatan gitu ya, atau efisiensi dalam pembuatan obat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari farmasi pasti paham lah bagaimana tentang susunan protein ini nanti bisa bereaksi kepada sebuah penyakit kayak gitu ya. Itu nanti seperti apa, kemudian dari ribuan percobaan itu nanti akan dipelajari mana yang paling efektif. Nah, nanti dari machine learning itu akan mencoba membuat proses itu bisa lebih cepat gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang hype juga yang mungkin teman-teman sering dengar adalah outbreak prediction. Bagaimana sebuah machine learning itu bisa memprediksi nanti kecepatan persebaran pandemi itu seperti apa, kemana saja gitu ya. Nah, itu yang sudah sering teman-teman lihat di bidang kesehatan gitu. Dan ada penerapan-penerapan lain gitu ya berkaitan dengan machine learning di bidang kesehatan begitu. Nah, kemudian selanjutnya di bidang keuangan, di bidang finance. Nah, itu juga banyak. Yang pertama ini sebenarnya kayak semacam ya kalau kita menggunakan model machine learning itu pasti akan menghasilkan proses yang otomatis gitu ya. Contohnya apa? Dulu kalau kita mau mengajukan pinjaman, itu biasanya berkas kita itu akan diterima oleh adminnya, kemudian nanti pasti diberitahu nanti kita akan proses dokumennya sekitar 3-5 hari ya Pak gitu. Kalau kita mengajukan kredit, apa sih sebenarnya yang dilakukan? Nanti dia akan ke bagian analisnya gitu ya. Ke bagian analisisnya nanti dia akan menentukan lamaran kita itu akan diterima atau tidak gitu. Pengajuan kredit itu akan diterima atau tidak. Apa sih yang dilihat? Ya tentu adalah profil kita. Mungkin kalau kita mengajukan pinjaman tersebut untuk modal usaha, yang akan dilihat adalah profil usahanya seperti apa, profil kitanya seperti apa ya sebagai yang mengajukan pinjaman, kemudian bagaimana track recordnya seperti itu. Nah, sebenarnya proses itu tuh untuk menentukan nanti akhirnya diterima atau tidak, itu kan sangat memakan waktu ya. Jadi seorang analis itu bisa mungkin kurang lebih itu bisa 1 jam atau 2 jam untuk menentukan iya atau tidak gitu. Nah, proses ini gitu ya, dengan data-data yang sudah tersedia, artinya ini sudah ada recordnya nih, kalau orang seperti ini nanti dikasih, kalau orang yang profilnya seperti ini tidak dikasih. Jadi sudah ada data dasarnya itu, dibikin model untuk otomatisasi itu. Jadi jangan heran sekarang kok banyak, kemarin juga sempat viral ya, kenapa ada pinjaman online itu bisa dengan mudah untuk memberikan itu ya persetujuan kayak gitu. Itu salah satunya juga menggunakan itu, meskipun juga sebenarnya bisa langsung dibuat otomatis untuk menerima gitu ya, tetapi untuk mengurangi resiko-resiko tersebut biasanya perusahaan itu menggunakan
model-model machine learning untuk hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah keamanan, ya, untuk meningkatkan keamanan, terutama kalau kita ngomongin perbankan ya. Nah, nanti ada case-nya itu namanya fraud detection. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang mencurigakan gitu ya, yang mungkin biasanya itu dia hanya bertransaksi 1-2 juta per bulan, ini kok tiba-tiba ada transaksi masuk 10 miliar gitu. Nah, itu nanti mesin learning akan detect, wah ini ada something nih, bisa kasih notice atau apa kayak gitu. Nah, atau yang susah dideteksi itu kalau memang nggak jauh-jauh amat gitu ya, nggak outlier amat. Misal 1 juta, 2 juta gitu biasanya, terus dia cuman 3 juta atau 3.500.000. Nah, itu kan bagaimana kita menangkap yang sebenarnya pencilan itu yang awalnya tidak tertangkap bisa menjadi tertangkap. Nah, itu proses pemodelan itulah yang digunakan untuk meningkatkan keamanan tadi gitu. Kemudian ada credit scoring, kurang lebih seperti apa yang saya sampaikan tadi, cuma nanti dia wujudnya lebih detail lagi. Jadi untuk masing-masing poin tadi seperti profil usaha, profil orangnya gitu ya, itu nanti akan jadi variabel-variabel yang bobotnya bisa dibobot dan lebih in detail gitu. Mungkin lain waktu bisa kita bahas lebih mendalam tentang credit scoring ini. Kemudian selanjutnya ada algorithmic trading. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ada robot trading, di mana kalau kita serahkan uang kita ke robot tersebut, kemudian robot tersebut akan secara otomatis membeli dan menjual saham. Nah, itu juga salah satu penerapan dari machine learning gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir juga adalah chatbot. Nah, sekarang sudah mulai banyak tuh. Jadi ketika kita hanya menanyakan hal-hal yang mungkin sering ditanyakan orang gitu ya. Kalau mungkin kita adalah konsumen baru gitu, pertanyaannya seputar hal-hal yang common, biasanya sudah bisa menggunakan chatbot seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah penerapan pada bidang industri secara umum ya, dan entertainment. Nah, ini teman-teman pasti paling sering atau menggunakan inilah ya. Yang pertama adalah sistem rekomendasi. Apa sih sistem rekomendasi? Pernah nggak teman-teman kalau melihat beranda YouTube teman-teman sama temannya gitu ya, pasti yang muncul listennya akan beda gitu. Kalau mungkin teman-teman terbiasa nonton musik koplo gitu, sama temennya yang biasanya nonton berita, pasti tampilannya akan beda gitu ya, rekomendasinya beda. Nah, sistem rekomendasi inilah yang disematkan di aplikasi-aplikasi seperti YouTube, seperti Netflix gitu. Nah, atau mungkin kalau teman-teman pernah belanja sebuah barang tertentu atau pernah searching aja ya, mungkin di Shopee atau Tokopedia, kemudian kok setelah itu kalau kita tidak uninstall aplikasinya, terus muncul pemberitahuan gitu ya, barang yang kamu cari sekarang lagi diskon loh gitu. Atau mungkin barang-barang yang berkaitan atau yang mirip-mirip dengan yang teman-teman cari, itu nanti akan dikirimkan ke kita notifnya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah implementasi dari sistem rekomendasi gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah customer segmentation. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendapat promo tertentu dari produk tertentu gitu ya, dan kenapa yang dapat itu teman-teman bukan orang lain. Nah, sebenarnya data-data yang sudah teman-teman inputkan untuk mungkin pengenalan produk atau mungkin data teman-teman dikumpulkan oleh perusahaannya, nanti itu akan dikelompokkan. Nah, kelompok-kelompok tadi biasanya nanti akan dapat treatment khusus gitu ya, treatment khusus. Seperti kalau mungkin teman-teman pernah atau sering melakukan transaksi pembelian makanan ya menggunakan platform online gitu, katakanlah Shopee Food atau GoFood gitu. Biasanya beli makanan-makanan yang harganya segini atau mungkin makanannya apa gitu. Terus nanti dapat promo seputar itu. Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari customer segmentation. Kemudian nanti juga untuk mengelompokkan gitu ya, segmen seperti apa misalnya. Biasanya nanti dikelompokkan menjadi customer yang loyal, customer baru gitu ya, sama customer potensial kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang
pada bidang customer segmentation. Kalau algoritmanya biasanya kita menggunakan konsep clustering. Nah, kemudian yang dua ini juga sudah banyak sekali, masih teman-teman juga mungkin sering menggunakannya juga, yaitu speech to text. Jadi kita tinggal ngomong gitu ya, menggunakan Google Assistant atau Siri misal, kemudian nanti device kita melakukan task yang sesuai kita perintahkan gitu. Kemudian juga untuk membuka kunci handphone misalnya kita bisa menggunakan image recognition atau menggunakan kamera kita. Nah, sebenarnya hal-hal ini juga sudah sering kita gunakan gitu ya, dan ada masih banyak lagi implementasi dari machine learning gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang dasar-dasar machine learning. Nah, tadi sudah melihat implementasinya. Pasti kalau saya sih bertanya-tanya, teori apa yang dipakai gitu ya, konsep apa sih yang diterapkan, bagaimana sebuah mesin itu bisa membuat model klasifikasi, bisa membuat prediksi regresi kayak gitu. Nah, bagaimana sih? Sebelum kita ke situ, kita akan lihat dulu konsep-konsep dasar. Pertama, yaitu adalah feature dan label, gitu ya, atau input dan output. Nah, mungkin biar kalau kita menggunakan bahasa Inggris juga mudah gitu ya, kita menggunakan istilah saja, yaitu fitur sama label. Nah, fitur itu adalah kolom yang mencatat karakteristik khusus dari sebuah data gitu. Nah, misal fitur ini kalau contohnya kalau misal kita ngomongin harga rumah, fiturnya apa saja yang mempengaruhi harga rumah? Misal, mungkin luas tanahnya, bisa lokasi tanahnya, luas bangunannya gitu ya, atau juga mungkin tarif listrik di sekitar situ, tarif air di sebelah situ, pajak di area situ, seperti itu juga bisa masuk fitur. Nah, artinya adalah hal-hal gitu ya, nanti yang bisa mempengaruhi labelnya nanti seperti apa. Nah, label ini adalah targetnya. Kalau dia berupa numerik, continue, dia pasti nanti akan menjadi model regresi. Kalau dia modelnya adalah kelas, mungkin iya atau tidak, atau mungkin kelas A, B, C gitu ya, nah, nanti dia akan menjadi klasifikasi. Tapi yang pertama, data yang kita miliki itu, kalau untuk machine learning yang supervised ya, itu biasanya dibagi menjadi fitur dan label. Tapi intinya nanti pasti kita sebelum memulai model machine learning itu harus paham benar fitur-fitur yang akan kita gunakan. Kira-kira bisa solve nggak gitu. Nah, selanjutnya juga ada proses pembagian data. Kalau ini tadi dibagi berdasarkan kolomnya menjadi kolom fitur, atau kita sebut juga X kayak gitu, kemudian label atau Y. Nah, nanti kita bagi lagi, yaitu untuk data latih dan data uji. Nah, analogi sederhananya gimana sih? Analogi sederhananya kalau kita belajar, ya seperti kita kalau mau menghadapi ujian gitu ya, atau kalau kita mau paham, biasanya kita belajar terus diuji. Nah, maksudnya gimana? Nah, misal saya punya data secara utuh, saya plot di 2 dimensi X dan Y itu seperti ini. Nah, kalau kita anggap ini dia sebagai soal, maka yang biru ini adalah soal-soal yang sudah ada pembahasannya. Nah, sudah ada soal-soal yang sudah ada pembahasannya. Kita belajar tuh dari situ. Nah, kita belajar sampai benar-benar kita paham. Jadi kalau muncul soal yang sama tuh, pasti nilainya bagus gitu. Nah, untuk melatih pemahaman kita, biasanya kita dikasih soal yang dirubah dikit-dikit. Nah, kalau matematika biasanya diganti angka gitu. Atau bisa kita analogikan juga sebagai kuis. Jadi setelah kita belajar soal dan pembahasan, terus nanti dikasih kuis untuk menguji pemahaman kita tuh sudah sampai mana sih. Makanya nanti ada data tes. Gitu. Nah, ternyata di sini masih kurang pinter, di training lagi gitu ya. Balik lagi. Baru di sini sudah bagus. Tujuannya untuk apa sih? Ya kalau kita belajar di SD atau SMP atau SMA sampai kita kuliah, nanti untuk apa sih? Untuk menyelesaikan problem kehidupan yang biasanya itu memang di luar data-data ini gitu ya. Nah, jadi ini dibagi jadi data latih dan data tes itu hanya untuk membuat model gitu. Untuk menguji pemahaman kita. Tapi nanti sebenarnya yang kita hadapi adalah data yang kita nggak tahu seperti apa.
kayak gitu. Jadi nanti juga besok malam kita akan belajar lebih detail lagi, yaitu untuk testing, validation, training, validation, testing. Nah, itu akan lebih advance lagi dari pembagiannya. Tapi simpelnya adalah training dan testing. Kenapa sih testing nanti digunakan untuk evaluasi? Ya, dari data yang sudah kita punya itu nanti untuk melihat seberapa bagus sih model ini berdasarkan data yang sudah ada. Nanti diukurnya di bagian testing ini yang berwarna merah ini. Begitu. Jadi kita bandingkan hasil prediksinya sama label yang sesungguhnya. Begitu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman juga udah pernah dengar. Nah, tadi kan kita bagi dataset yang kita punya itu menjadi training set dan test set, gitu ya. Atau data latih dan data uji. Nah, kalau kita lihat, ini misal kita ambil 80%. 80% data training, 20% data uji. Nah, lebih detail lagi, siapa itu? Yaitu data pertama sampai data ke-80, misal 100 data gitu. Yang kemudian yang untuk ngetes itu data ke 81 sampai 100. Logikanya gimana? Pasti kalau kita rubah, coba kalau tesetnya itu 1 sampai 20, trainingnya 21 sampai 100. Hasilnya pasti beda dong, gitu. Nah, untuk menghindari ini, menghindari kesalahambilan itu ya, atau ya nanti kan kalau kita ambil ya beda lagi gitu. Nanti ada juga random state juga, bagaimana kalau kita mengambil random, terus randomnya serandom apa, seperti itu. Nah, untuk menghindari ini, kita pakai yang namanya cross validation. Jadi kita bagi data itu menjadi beberapa fold atau bagian lah ya, secara sederhana. Jadi misal kita bagi, ini dalam ilustrasi ini kita bagi jadi 5 bagian. Nah, itu dalam 5 skenario. Skenario pertama adalah bagian 1 itu jadi testing, yang lain training. Skenario 2 itu yang bagian 2-nya jadi testing, yang lain training, dan seterusnya. Nah, dari pembagian ini akan di training satu-satu, kemudian nanti akan dirata-ratakan. Harapannya adalah sebuah model yang terhindar dari keacakan pengambilan teset ini gitu ya. Jadi kalau ya ini namanya cross validation atau validasi saling memvalidasi ya, jadi di cross validation kayak gitu. Nah, itu sebenarnya, dan nanti juga akan kita pelajari di advanced machine learning seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, ini adalah beberapa algoritma. Sebenarnya lebih banyak dari ini, cuman saya tampilkan secara sekilas. Secara visual gitu. Nah, kalau kita nanti sudah terbiasa menggunakan model-model itu, nanti kita punya intuisi ini kira-kira data tuh pakainya yang bagus KNN atau apa kayak gitu. Nah, ini adalah tampilannya gitu ya. Misal yang paling ini yang di kiri atas itu adalah KNN. KNN itu intinya nanti dia akan akan memasukkan sebuah data ke kelompok tertentu itu berdasarkan data-data yang terdekat sama dia. Kalau yang paling dekat sama dia itu kebanyakan kelas B, ya dia akan masuk kelas B. Kalau data-data yang lebih dekat dengannya itu kelas A, ya dia akan masuk kelas A. Gitu. Nah, jumlah tetangganya itu berapa yang jadi patokan, kemudian seberapa dekat itu ngitungnya bagaimana. Nah, nanti itu akan lebih detail dibahas di KNN gitu, atau nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di situ, tetapi idenya seperti itu. Nah, itu yang di KNN. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya naive bayes, yaitu probabilitas dari konsep naive bayes gitu. Jadi ya implementasi dari teorema Bayes lah, kurang lebih seperti itu. Atau kalau saya biasanya mengingat-ingatnya itu, kalau metode naive Bayes itu, misal ya, kalau data ini masuk kelas yang merah itu adalah data yang misal kalau ada variabel X1, X2 itu nanti labelnya 1 gitu. Jadi jika X1 itu sama dengan sesuatu dan X2 sama dengan sesuatu, maka labelnya adalah 1. Nah, dan seterusnya itu nanti dari banyak kemungkinan itu nanti akan dihitung menggunakan teorema ini. Nanti dia akan membagi
membagi data-data itu menjadi beberapa kelas seperti itu. Nah, itu yang naive Bayes. Kemudian ada juga ini decision tree. Jadi dari percabangan-percabangan seperti ini, dari pohon-pohon seperti ini nanti akan kita membuat sebuah model. Kalau dia yes, nanti ini kemana kayak gitu. Nah, nanti dari model pohon seperti ini nanti kita akan bikin model untuk classify data gitu. Nah, kemudian juga ada SVM gitu. Jadi kita asumsikan data itu bisa kita pisah secara linear gitu ya. Jadi kita menggunakan pisau yang lurus gitu. Kita menggunakan pedang yang lurus untuk membagi dua buah data. Nah, apakah semua data itu bisa kita bagi dengan garis lurus seperti ini? Ya tentu tidak. Tetapi bagaimana data-data yang sebenarnya tidak seperti ini tapi bisa ya? Mungkin dia bolong tengah seperti donat itu bagaimana? Ada caranya. Nah, nanti itu canalization, nanti bisa kita bahas di lain waktu. Nah, tapi nanti konsep dasarnya seperti adalah membagi data menjadi dua bagian menggunakan garis lurus. Nanti ada namanya hyperline dan hyperplane gitu. Jadi untuk selisihnya ini nanti dia akan membentuk sebuah bidang seperti itu. Nah, itu SVM. Kemudian ini yang regresi. Jadi kita menemukan pola. Ini kebetulan ini yang ditampilkan yang paling sederhana yaitu linear. Nah, nanti kita akan coba menarik sebuah fungsi yang mendekati dari data-data yang sudah ada atau sudah kita fit ke data-data yang ada seperti itu. Nah, ada juga dua model yang terakhir ini adalah clustering, di mana caranya kita memodelkan atau mendapatkan kumpulan-kumpulan data dari data-data yang sudah ada. Nah, tetapi kita tidak ada label sebelumnya. Jadi kalau kita lihat misal yang ini kayak metode K-means ya. Nah, nanti dia akan mengumpulkan data-data yang dekat atau yang mirip dari cluster centernya gitu. Nah, cluster center ini akan terus diperbaharui sampai mendapatkan cluster-cluster yang terpisah secara optimal gitu. Nah, terpisah secara optimalnya artinya apa? Data-data yang dalam satu kelompok itu solid, kemudian data-data antar kelompok dia terpisah secara jelas kayak gitu. Nah, itu kalau tampilnya seperti ini. Nah, cuman kalau kita menggunakan K-means itu hanya akan bagus kalau datanya tuh ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti dia akan berbentuk spherical gitu ya, atau berbentuk lingkaran-lingkaran kayak gitu. Nah, kayak di tata surya ya, kayak bumi berbentuk bulat, kemudian tata surya juga berbentuk bulat, kan nanti dia akan fokus sama senternya. Begitu. Nah, terus bagaimana kalau datanya tuh bentuknya ngacak gitu. Nah, tentu konsep ini nanti nggak akan bisa mantap gitu. Makanya ada namanya DB-scan. Nah, kalau ini tuh berdasarkan jarak, DB-scan nanti berdasarkan kerapatan. Jadi data-data yang rapat nanti dia akan dikelompokkan jadi satu klaster seperti itu. Jadi dia bisa menangkap bentuk klaster yang lebih banyak atau lebih bermacam-macam seperti itu. Nah, ini beberapa contoh algoritma machine learning. Saya biasanya melihat dari gambarnya dulu atau melihat idenya dulu sebelum nanti masuk ke perhitungan manualnya atau ke pemahamannya sampai ke implementasinya. Jadi idenya tuh bagaimana sih gitu. Jadi intinya, misal kita mau mengelompokkan sesuatu menggunakan pendekatan apa kayak gitu. Nah, hasil dari pendekatan itu juga nggak bisa dikatakan jelek atau bagus gitu atau salah gitu, enggak. Tapi ya sebuah pendekatan itu nanti pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tentu kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi nanti akan kita banding-bandingkan biasanya. Kita akan bandingkan dan bagaimana cara membandingkannya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian ini 3 jenis machine learning dasar. Kalau tadi sudah ngomongin algoritmanya, ini yang mendasar ya, yang bagi yang kita juga masih belajar pemula tuh paling di 3 hal ini. Yang pertama adalah klasifikasi. Kuncinya kalau klasifikasi itu labelnya categorical. Jadi
dia ada 2 kelas atau 3 kelas, itu jelas gitu ya, discrete. Nah, kalau regresi labelnya itu dia bersifat numerik atau continue. Continue lebih tepatnya, bukan numerik tapi continue gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah klasterisasi. Ini biasanya kita melakukan pengelompokan tetapi kita belum tahu labelnya. Jadi kalau kita sudah punya data yang berlabel atau punya contohnya, itu pasti kalau kita mau ngomongin pengelompokan, case-nya adalah klasifikasi. Nah, kalau belum ada, itu pasti nanti masuknya ke klasterisasi. Jadi dari sini aja nanti kalau kita punya data nih, ini bisa kita klasifikasi nggak Mas? Pasti ada label atau enggak? Pasti akan ke situ pertanyaannya. Kalau tidak ada, berarti nanti kita akan mendekati dengan klasterisasi. Baru kalau klasterisasi itu kita anggap bagus, mungkin bisa menggunakan, kita bikin model klasifikasi untuk di data yang selanjutnya gitu. Itu juga bisa-bisa saja seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tipe pembelajaran atau learning. Nah, ini yang lama ya, sebenarnya ada satu lagi tapi belum saya tambahkan, yaitu adalah supervised learning dan unsupervised learning. Intinya kalau supervised learning itu belajar yang ada contohnya gitu ya, jadi pembelajaran tertuntun lah kalau penerjemahan bahasa Indonesianya biasanya. Nah, itu intinya ini, kalau kita mau nyuruh mesin kita itu mendeteksi dia adalah bebek atau bukan bebek. Nah, kita kasih contoh dulu ke model itu gitu ya, ke sistem itu. Oh, bebek tuh ini loh, ini bebek, ini bukan bebek, ini bukan bebek. Nah, terus dia akan belajar dari data yang sudah ada contohnya ini, terus jadilah sebuah model prediktif. Nanti kalau ada foto baru ini, dia akan deteksi, oh ini adalah bebek gitu ya. Jadi intinya si supervised learning itu dia butuh contoh gitu ya, butuh data contoh gitu ya, data tuntunan, data penuntun kayak gitu. Nah, algoritmanya pasti menggunakan klasifikasi. Nah, berbeda kalau tidak ada label di awalnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada contohnya, tidak ada record sebelumnya. Nah, itu nanti jadinya kan seperti ini. Ada 5 gambar. Nah, ternyata oh yang 3 itu bebek, yang 1 tuh kelinci, yang 1 landak. Gitu. Nah, yang kita lakukan itu kan mengumpulkan data-data yang mirip ya. Nah, data-data yang mirip itu ya itu adalah konsep dari clustering tadi. Jadi kita bisa mengelompokkan data yang mirip-mirip dalam satu kelompok, tapi kita tidak perlu label atau contoh. Nah, ini yang disebut dengan unsupervised learning. Biasanya ini algoritma untuk algoritma clustering. Oke. Nah, kemudian lanjut yaitu machine learning workflow. Nah, kurang lebih prosesnya adalah seperti ini. Pertama kita harus punya data. Sebenarnya lebih luas dari sini sih ya. Ini tadi saya ambil dari internet, tapi ini udah langsung ke prosesnya. Tetapi sebenarnya sebelum ngambil data pun kita harus yang biasanya itu kita mulai dari problem. Misal contoh real case yang saya pernah temui, yang teman saya kerjakan sih di divisi lainnya gitu. Ada sebuah case gini. Di perusahaan itu ada sebuah kompetisi gitu ya, ada sebuah kompetisi. Terus submission kompetisinya itu banyak karena kan dia online ya. Nah, terus awalnya pesertanya itu cuman 100 200. Jadi masih bisa untuk dihandle secara manual oleh tim gitu. Nah, lama-lama tuh ternyata submissionnya banyak gitu. Nah, terus untuk mendeteksi dia curang atau tidak itu sudah tidak mungkin lagi kalau satu demi satu. Nah, masalahnya kan dari situ. Nah, terus kita rekomendasikan sebuah solusi dari machine learning, yaitu classification gitu ya. Jadi dari data-data yang ada tuh, dari data submission-nya tuh apa saja sih, kompetisinya apa, terus nanti data-data yang dikumpulkan dari pesertanya tuh apa, terus nanti kan dari data-data sebelumnya kan sudah ada tuh contoh, oh ini dianggap curang, ini tidak curang, ini submission-nya diterima, ini ditolak kayak gitu. Nah, dari problem itu gitu ya, dari problem itu kita ngumpulin data tadi, data submission tadi,
Nah, kemudian sebelum kita training model, data itu kita lihat-lihat dulu, istilahnya lihat-lihat. Jadi clean and explore. Nah, kemudian kalau kita mau pakai atau membuat model tertentu, biasanya data-datanya harus disesuaikan. Misal mungkin distribusinya harus demikian, atau mungkin datanya harus numerik, nggak bisa ada teksnya gitu ya. Atau mungkin ternyata datanya gambar nggak bisa langsung diproses, harus diproses jadi sebuah tensor misal. Nah, makanya prosesnya adalah di clean and explore dulu, kemudian di preparation dulu ya, di prepare gitu. Atau nanti mungkin ada missing value, mungkin nanti ada outlier. Nah, proses-proses itu ada di dalam sebuah kelompok besar namanya data pre-processing. Nah, for your information aja gitu ya, mungkin teman-teman sekarang fokusnya mau bikin model yang bagus, belajar secara detail apa sih KNN itu, apa sih naive Bayes itu, apa sih mungkin yang lain decision tree random forest gitu. Kalau sepanjang yang saya pelajari, kebanyakan yang paling ini ya, yang paling powerful itu random forest, memang yang paling baru gitu, yang karena dia bisa menangkap kemungkinan yang lebih banyak gitu. Jadi perkembangan dari decision tree itu si random forest itu. Tetapi lebih dari itu semuanya kan sudah ada package-nya. Pakai scikit-learn itu tinggal beberapa baris, kita bikin X-train, Y-train, training udah, di fit udah. Terus nanti kita predict, kemudian nanti kita evaluate. Kita lihat aja classification report-nya tuh seperti apa. Nah, itu tuh sesimpel itu sebenarnya proses modelingnya. Yang lama apa sih? Yang lama itu justru, oh ini variabel ini tuh apa sih? Oh ternyata yang diterima itu cenderung variabel ini nilainya tinggi gitu ya. Atau mungkin kalau harga rumah mahal tuh ternyata korelasinya sangat tinggi berkaitan sama lokasinya, atau berkaitan sama luas bangunannya, atau luas tanahnya. Nah, insight-insight seperti itu tuh menjadi penting sebelum kita masuk ke pemodelan. Apalagi kalau ternyata datanya itu variabelnya banyak, fiturnya banyak, misal ada 100, 200, nah itu kan sangat membebani mesin untuk mengolah data sebesar itu. Nah, biasanya nanti juga ada pengurangan data ya, gitu. Ada dimensional reduction istilahnya. Nah, contohnya tadi, kalau di awal tadi kan kita bisa plotting kan datanya. Oh, kenapa? Karena datanya cuma 2 dimensi, X1 dan X2. Nah, mungkin teman-teman sekarang dalam pikirannya, loh kalau dataku tuh kolomnya ada 12 mas, terus saya cara ngeplot biar SVM ini gimana? Ya nggak bisa. Ya bagaimanapun nggak bisa kalau di atas 3 dimensi. Terus bagaimana caranya buat bisa? Tapi kan sebenarnya dari formulanya ini sudah bisa digerakkan ke variabel yang lebih dari 3 gitu ya, secara konsep matematiknya gitu. Tapi kalau untuk visualisasinya ya nggak bisa. Untuk visualisasi kita perlu melakukan reduksi dimensi gitu. Jadi 10 itu caranya ada 2. Ada kita reduksi, benar-benar direduksi gitu ya, kita ekstraksi istilahnya. Jadi kita ambil 3 variabel baru, kita dapat 3 variabel baru yang sebenarnya adalah inti dari 12 variabel yang ada, baru kita bisa visualize mungkin 2 dimensi atau 3 dimensi, atau kita pilih dari 12 itu misalnya, kita pilih 3 yang paling berpengaruh untuk bisa divisualisasikan secara 3D, atau kita pilih 2 untuk kita visualisasikan secara 2 dimensi. Nah, jadi antara pilih atau antara kita ekstrak kayak gitu. Nah, di sini ini yang paling banyak. Toolsnya apa? Pandas, mungkin nanti kalau teks pakai regex gitu ya, terus NumPy, SciPy. Udah, ini yang itu dulu. Nanti kalau sintak-sintaknya udah terbiasa itu udah banyak Pak, termasuk Matplotlib ya untuk visualisasi. Nah, ini proporsinya gede banget, bisa 60-80%. Ada yang juga yang bilang 90%. Tapi intinya yang paling utama tuh di sini. Gitu ya. Yang paling berat itu biasanya di sini. Nanti ada inkonsistensi untuk inputnya kayak gitu. Tipe datanya mungkin berbeda-beda. Ada yang tipe datanya itu nggak bisa dimodelkan gitu. Mungkin dia masih objek kalau di Python seperti itu. Nah, ini proses yang paling rigid gitu ya, yang paling banyak. Nah, kemudian lanjut ke modeling. Nah, modeling ini hanya ada 2 sebenarnya, yaitu kita fit
fitting atau training seperti itu, kita bagi data jadi training, validating sama testing, kemudian kita train, baru kita evaluasi. Nah, proses training ini juga bergantung sama resource-nya, sama resource komputer kita. Makin gede, makin cepat gitu. Nah, proses ini juga kalau kita nanti sudah bekerja di bidang ini gitu ya, terutama gambar sih, kalau saya yang biasa saya hadapi itu, kalau gambar terus dia udah bergiga-giga banyak itu, gimana caranya nanti antara kita menyiapkan resource yang gede, atau gimana caranya cukup melakukan teknik-teknik tertentu, trainingnya nggak banyak gitu ya, nggak perlu pakai data banyak, tapi hasilnya sudah bagus. Atau memang kita siapkan resource yang mumpuni untuk bisa nge-trading data itu secara besar gitu. Itu dua pilihan yang sama-sama baik seperti itu. Nah, itu challenge-nya di situ untuk di proses modeling. Nah, kemudian ada di deployment. Tentu setiap ini ya, konsep machine learning ini tujuannya tadi untuk solve problem tadi. Misal untuk otomatisasi tadi, untuk klasifikasi, misal sebuah kredit itu akan diterima atau ditolak, gitu. Atau sebuah submission dari lomba itu akan diterima atau ditolak, atau dianggap palsu atau tidak, dianggap curang atau tidak, seperti itu. Nah, itu akan di deploy di apa? Bisa di apps, bisa di website biasanya. Nah, datanya kan akan terupdate tuh. Datanya akan terupdate. Bisa jadi model yang sudah kita training pakai data sebulan sebelumnya itu sudah nggak relevan lagi gitu. Di bulan ini ternyata memang banyak data-data yang di bulan lalu kita anggap sebagai outlier, di bulan ini memang datanya tuh seperti itu gitu. Makanya harus ada update lagi gitu. Jadi ada monitoring dan update model dan data. Jadi datanya diupdate, otomatis modelnya juga harus diupdate. Nah, nanti kalau udah terlihat seperti ini, balik lagi dari awal, ngumpulin data baru, kita lihat lagi, siapa tahu ada insight-insight yang berubah, kita training lagi, terus kita lihat mana model yang paling bagus, terus kita deploy, bisa masuk ke aplikasi, bisa masuk ke website, begitu ya. Itu terus akan mengalir terus sampai proses yang kita inginkan itu kita peroleh gitu ya. Mungkin untuk akurasinya di atas sekian kayak gitu. Nah, itu untuk machine learning workflow-nya. Nah, kemudian ini adalah package-package yang kalau teman-teman mau terjun di sini harus nanti, ya mau nggak mau nanti akan terbiasa. Yang pertama adalah Pandas, gitu ya. Python for Data Analysis. Nah, itu nanti untuk ngelihat data, untuk slicing gitu ya. Itu nanti menggunakan ini, Pandas ini, untuk mengolah data-data table gitu. Kemudian ada NumPy dan SciPy. NumPy itu untuk numerik ya. Kalau teman-teman terbiasa dengan MATLAB, nah NumPy ini tuh MATLAB-nya dalam versi Python gitu. Jadi sama, array, vektor, metrik itu sama gitu. Nah, SciPy ini ada model-model matematik yang model-model science yang lebih spesifik untuk mengembangkan si NumPy ini. Jadi kayak advance NumPy lah SciPy itu. Kemudian untuk machine learning itu package yang sekarang paling juara lah ya untuk basic-basic atau baseline machine learning itu memang pakai scikit-learn. Kemudian untuk deep learningnya itu ada dua platform sekarang. Kalau yang kita bilang yang ini ya, yang open source terus di Python ya, itu adalah PyTorch sama TensorFlow. Gitu. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Kalau TensorFlow itu dikembangkan oleh Google, kalau PyTorch dikembangkan oleh kayak kalau nggak salah juga Python juga yang punya gitu. Tapi sebenarnya juga banyak platform lain seperti IBM, dia punya IBM Watson, ada yang dipelajari Mas Indra kemarin, Microsoft dia juga punya sendiri kayak gitu. Nah, terus ini Regep ini untuk pembersihan data-data teks, regular expression gitu. Sama package-package yang lain. Oh iya, ini untuk visualisasi tadi belum jadi saya tambahkan, ada Matplotlib, ada Plotly. Ada juga untuk deployment yang paling mudah itu untuk kita belajar nanti ada Streamlit kayak gitu. Nah, itu Python yang lebih baik kalau kita persiapkan untuk belajar gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini job and opportunity.
Kalau kita lihat LinkedIn, hampir setiap hari itu ada lowongan data scientist. Nah ini ada nih, mungkin kalau Mas Indra mau, ini ada remote, nanti bisa dicek data scientist Startup atau mungkin Mas Setio gitu ya, atau yang lain. Ini ada remote, saya tadi baru lihat 1 jam yang lalu. Hampir setiap hari itu ada data scientist, data analis, data engineer gitu. Nah itu hampir setiap hari ada gitu. Dan di Indonesia itu sudah ada peraturan yang mengatur standar kompetensi kerja nasional. Artinya apa? Pemerintah sudah memberikan perhatian untuk itu. Termasuk teman-teman sendiri kan juga sekarang ada tuh namanya program Kampus Merdeka, itu juga banyak yang berkaitan dengan AI, data analytics gitu ya. Nah itu kan sudah mulai banyak. Nah itu memang di Indonesia sekarang lagi hype nih. Nah dan apa ya? Karena butuh orang-orang yang saya bilang apa ya, harus terbiasa melihat angka, mungkin harus apa ya, punya daya eksplorasi yang tinggi gitu. Jadi kadang memang datangnya itu cuman, Mas ini problemnya ini, kira-kira diapain ya. Nah biasanya seperti itu sih kalau seorang data scientist. Tapi kalau data analis biasanya, tolong ini ada data untuk report bulan ini, nanti silahkan bikin dashboard atau bikin visualisasi, terus apa aja insight-nya, paling seperti itu. Jadi opportunity-nya itu masih sangat tinggi gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebenarnya ada, tadi saya belum sempat untuk nambah slide lagi. Itu tuh ini kan kalau kita ngomongin job, tapi kalau kita ngomongin konsep, kita bisa bikin startup baru, itu masih banyak banget. Mungkin seperti aplikasi-aplikasi itu kan sebenarnya cari problem gitu ya, terus kemudian kita coba kasih solusi pakai teknologi-teknologi yang ada. Nah sebenarnya kita bisa masuk ke situ. Itulah kenapa Tokopedia bisa leading, Traveloka bisa leading, kemudian Gojek juga bisa. Nah sebenarnya justru ke situ sih, saya pengennya tuh bikin ke situ. Kita cari masalah, kemudian nanti pakai machine learning tuh bagaimana solve-nya gitu. Nah, oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau teman-teman mau discuss, monggo. Oke, sekian dari saya. Nanti silakan mungkin 15 menit untuk discuss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.